Namaku Raihan. Di usia 25 tahun, aku telah memiliki segalanya: perusahaan, rumah mewah, dan aset yang terus bertambah. Tapi satu hal yang selalu mengusik pikiranku, bagaimana orang-orang memperlakukan seseorang yang mereka anggap tidak berharga. Aku tumbuh dari keluarga sederhana, dan sering melihat bagaimana orang dipandang rendah hanya karena penampilan. Kini, ketika semua mata melihatku karena hartaku, aku ingin tahu apakah dunia benar-benar hanya menilai dari luar. Maka pagi itu, aku bersiap, bukan dengan jas mahal atau parfum kelas atas. Aku kenakan celana jeans robek, kaos belel, dan sandal jepit. Wajahku sengaja kuhitamkan dengan sedikit arang, rambutku kusut, dan aku membawa kantong plastik seolah semua hartaku ada di situ. Tujuanku hari ini, showroom motor mewah, milikku sendiri tanpa memberitahu siapapun. Aku ingin melihat apakah pegawaiku menghargai setiap pelanggan, atau hanya melayani mereka yang berdasi dan berdompet tebal. Aku berjalan kaki menuju showroom. Orang-orang di jalan menatapku sinis. Beberapa bahkan menutup hidung mereka saat lewat. Aku hanya tersenyum kecil. Ini baru awal. Saat showroom mulai terlihat, jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena penasaran bagaimana sambutan yang akan kuterima. Pintu kaca showroom motor mewah itu berdiri megah di hadapanku. Di balik kaca, deretan motor besar berkilau di bawah pencahayaan yang sempurna. Sebuah tempat yang biasanya kusambangi dengan mobil sport dan setelan jas. Tapi hari ini, aku hanya seorang gembel dengan sandal jepit dan kaos kumal. Saat aku melangkah masuk, bel pintu berdenting pelan. Suasana hening sesaat. 3 orang pegawai yang tengah duduk di meja resepsionis spontan menoleh ke arahku. Pandangan mereka langsung berubah dari netral menjadi sinis dan geli. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut klimis dengan name tag bertuliskan Rico, berbisik ke temannya sambil menahan tawa. "Woi, itu orang nyasar kali ya. Mau beli motor, buat mimpi aja udah nggak layak." Mereka terkikik. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku mendekati sebuah motor besar berwarna hitam mengkilap, model terbaru yang harganya setara dengan sebuah rumah. Tanganku menyentuh joknya perlahan. Seseorang mendekat. Seorang wanita pegawai dengan wajah manis, namun tatapan merendahkan. "Maaf Pak," katanya sambil menahan senyum. "Harga motor ini cukup tinggi. Kalau Bapak hanya ingin melihat-lihat, kami punya brosur." Aku menatap matanya. Masih tenang. "Saya mau beli yang ini," ucapku singkat. Mereka terdiam sejenak, lalu tertawa. Bahkan Rico sampai berdiri dan menepuk meja sambil berkata, "Serius, Bang, motor ini harganya 1,5 miliar. Nggak dijual pakai plastik kresek tahu?" Tawa mereka menggema di showroom. Pelanggan lain ikut menoleh. Ada yang tersenyum sinis, ada yang kasihan padaku. Tapi aku tetap diam, membiarkan mereka menilai, meremehkan. Di dalam hati, aku hanya berkata, "Tunggu saja. Sebentar lagi kalian akan tahu siapa aku sebenarnya." Tawa mereka masih bergaung saat aku melangkah ke motor berikutnya. Seorang pegawai lain yang sejak tadi hanya memperhatikan dari belakang meja, ikut menyindir, "Mending motor bekas aja Bang. Itu juga kalau ada cicilan tanpa bunga." Rico menyahut, "Atau kita cariin sepeda ontel. Kali cocok tuh." Aku tersenyum kecil. Dada ini panas, bukan karena marah, tapi karena sedih melihat betapa mudahnya manusia meremehkan sesamanya hanya karena penampilan tanpa memperdulikan mereka. Aku menunjuk motor sport biru di sudut ruangan model langka. Hanya beberapa unit di Indonesia. "Saya mau yang itu. Ada stoknya?" tanyaku. Datar. Si wanita tadi, sebut saja namanya Lina, kini menatapku seperti sedang menghadapi seseorang yang tidak waras. Pak, motor itu dibeli hanya oleh kolektor atau pebisnis kelas atas. Harganya bukan main. Bapak yakin bisa beli?" Nada suaranya menyiratkan keraguan, bahkan ejekan halus. Aku mengangguk. "Saya bayar tunai." Hening. Lina terkekeh pelan. "Bapak bawa uang tunai di plastik itu?" Ia menunjuk kantong kresek yang kugenggam. Aku tahu dalamnya hanya ada bekal air, mineral, dan beberapa dokumen penting kunci utama dari kejutan nanti. Rico menambahkan,
Udah mbak, jangan diladeni. Nanti showroom kita dikira tempat numpang ngadem gembel. Tawa kembali meledak. Di tengah semua ejekan itu, aku tetap tenang. Aku mengeluarkan satu kartu dari kantong. Kecil, di saku dalam bajuku sebuah kartu hitam berlogo perusahaan. Mereka tidak tahu bahwa kartu itu adalah kunci menuju kejutan yang akan mengubah ekspresi wajah mereka seketika. Aku masih menahannya, masih ingin melihat seberapa jauh mereka akan merendahkan. Karena kadang luka paling menyakitkan bukan datang dari senjata tapi dari tawa dan hinaan yang dilontarkan tanpa rasa empati. Setelah cukup puas dipermainkan oleh pegawaiku sendiri, aku melangkah ke meja kasir dengan tenang. Lina masih mengikuti dengan langkah ragu, seolah tak percaya aku benar-benar serius. Di belakang, Riko hanya geleng-geleng kepala sambil terkikik. "Pak, maaf ya, ini kasir bukan tempat numpang istirahat," kata Lina, setengah mengejek, setengah bingung. "Bapak beneran mau beli?" Aku menatap matanya. "Saya mau beli motor sport biru tadi. Sekarang, tunai." Dari kantong plastikku, aku keluarkan sebuah dompet kulit hitam yang telah kusiapkan. Di dalamnya ada KTP, kartu identitas pemilik showroom, dan satu kartu debit bisnis dengan saldo lebih dari cukup. Aku sodorkan ke kasir. "Silakan dicek," ujarku singkat. Kasir, yang sejak tadi hanya mengamati, mengambil kartu itu. Seketika, ekspresinya berubah. Ia melihat namaku, menoleh padaku, lalu kembali menatap layar komputer. Tangannya gemetar ringan. "Rehan. Rehan Pratama," suaranya pelan, hampir tak terdengar. Pemilik utama showroom. Seketika suasana menjadi hening. Lina yang berdiri di sampingku perlahan mundur setapak. Riko, yang sebelumnya tertawa paling keras, kini terdiam dan memicingkan mata, mencoba memastikan bahwa ini bukan lelucon. Aku mengangguk pelan. "Ya, dan showroom ini milik saya." Tak ada tawa, tak ada komentar. Yang ada hanya wajah-wajah pucat dan mata membesar. Seolah mereka baru menyadari telah menertawakan singa yang menyamar menjadi kucing. Ampun Pak, kami nggak tahu." "Kami pikir," Lina mencoba bicara, tapi lidahnya tercekat. "Dan kalau saya memang benar-benar gembel, apakah itu memberi kalian hak untuk merendahkan saya seperti tadi?" Tanyaku tenang. Namun setiap kata terasa menampar wajah mereka. Mereka tertunduk, tak sanggup menjawab. Wajah-wajah pegawai itu kini tak lagi sombong. Lina mematung, matanya berkaca-kaca, sementara Riko tampak kaku, seperti baru saja disambar petir. Aku melihat mereka satu persatu, menatap dalam-dalam, memberi waktu agar mereka battle-battle, mencerna siapa aku sebenarnya. Kasir tadi, seorang pria muda yang tampak baru bekerja, berkata pelan, "Pak Rehan, kami mohon maaf, saya nggak ikut-ikutan tadi." Sungguh, aku mengangguk, memberi dia senyum tipis. Saya tahu siapa yang memperlakukan saya dengan buruk, dan siapa yang hanya diam menyaksikan. "Tenang saja," Lina akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. "Pak, maafkan saya. Saya pikir Bapak hanya seorang gembel," potongku, menatapnya tajam. "Dan karena itu, kamu merasa boleh menghina, menertawakan?" Dia tertunduk dalam. "Saya hilaf Pak. Saya malu." Riko mencoba bertahan dengan sisa egonya. "Kami hanya bercanda, Pak. Ya namanya juga kerja, kadang capek, jadi nggak sadar." Bercanda, aku mendekat. "Kalau saya bukan pemilik showroom ini, kalian tetap akan menertawakan saya bukan?" Riko tak menjawab. Ia tahu. Jawabannya adalah, "Ya." Aku menarik napas dalam. "Kalian bekerja di tempat yang menjual motor mewah. Ya, tapi kalian tidak menjual pelayanan, tidak menjual respek. Dan itu jauh lebih mahal." Beberapa pelanggan yang masih berada di showroom mulai memperhatikan. Beberapa malah merekam diam-diam. Aku sengaja tak melarang. Biarkan saja. Biar jadi pelajaran tak hanya untuk mereka yang berdiri di hadapanku, tapi juga bagi siapapun yang menonton nanti. Aku membuka dompetku lagi, mengambil satu kartu bisnis, dan menyerahkannya ke kasir. Proses motor itu atas nama saya. Dan setelah selesai,
Saya ingin kalian semua berkumpul di ruang rapat. Aku melangkah menuju tangga menuju lantai 2, tempat ruang direktur berada. Karena setelah ini, aku akan putuskan siapa yang layak tetap bekerja di showroom milikku ini. 15 menit kemudian, aku duduk di ruang rapat lantai 2 ruangan, bergaya minimalis, dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke showroom. Dari sini, aku bisa melihat para pegawai yang kini gelisah, mondar-mandir, dan berbisik-bisik panik. Panggilan masuk dari interkom sekretaris membuat suasana semakin tegang. Pak Rehan, para pegawai sudah berkumpul di ruang rapat. Silakan suruh masuk, jawabku singkat. Satu persatu mereka masuk dengan langkah ragu. Riko, Lina, dan 2 staf lainnya duduk di kursi yang biasa mereka gunakan saat rapat evaluasi bulanan. Tapi kali ini tak ada senyum, tak ada kopi atau makanan ringan. Yang ada hanya tatapan takut dan keringat dingin. Aku membuka rapat tanpa basa-basi. Saya tidak akan bicara panjang lebar, ujarku datar. Tadi pagi saya datang ke showroom ini bukan sebagai direktur, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai orang asing yang tampak tidak punya apa-apa. Semua menunduk, tak berani menatapku. Dan kalian memperlihatkan siapa diri kalian yang sebenarnya. Lanjutku, kalian tidak hanya merendahkan orang yang kalian anggap miskin, kalian menertawakan, menghina, dan mempermalukan seseorang yang bahkan belum kalian kenal. Lina mulai menangis. Pak Rehan, saya benar-benar menyesal. Saya malu atas sikap saya sendiri. Aku menatapnya sejenak. Penyesalan datang setelah perbuatan. Lina, tapi tidak semua penyesalan akan menghapus dampaknya. Riko masih mencoba mempertahankan muka. Pak, saya janji akan berubah. Saya akan kerja lebih baik. Saya nggak akan pandang orang dari penampilan lagi. Aku menghela napas pelan. Saya tidak butuh janji. Saya butuh orang-orang yang punya hati. Semua kembali diam. Mulai besok, kataku tegas. Lina dan Riko, saya beri cuti selama 1 minggu. Gunakan waktu itu untuk merenung. Jika kalian memang sungguh berubah, kalian akan kembali dengan sikap yang lebih baik. Tapi jika tidak, pintu showroom ini akan tertutup selamanya untuk kalian. Mereka terkejut, mungkin mengira aku akan langsung memecat. Tapi bagiku, kesempatan kedua adalah pelajaran yang jauh lebih keras daripada hukuman langsung. Aku berdiri. Kita tidak akan pernah tahu seperti apa seseorang sampai kita memperlakukannya dengan adil. Ingat itu baik-baik. Tanpa menunggu balasan, aku keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dalam diam dan penyesalan yang dalam. Hari itu langit sore tampak teduh, seakan ikut menyaksikan penutup dari drama yang terjadi di showroomku. Setelah keluar dari ruang rapat, aku kembali ke lantai bawah, menatap motor sport biru yang tadi kupilih. Kini, tak ada lagi tatapan meremehkan. Semua pegawai menunduk penuh hormat saat aku lewat. Meski aku masih mengenakan pakaian lusuh yang sama, salah satu pelanggan yang sempat melihat kejadian tadi mendekat. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian sederhana. Pak Rehan, boleh saya bilang sesuatu? Katanya pelan. Tentu, jawabku. Saya tadi lihat semuanya. Jujur saja, saya sering merasa canggung masuk showroom seperti ini karena penampilan saya. Tapi, apa yang Bapak lakukan tadi, itu pelajaran buat banyak orang, termasuk saya. Aku tersenyum. Kita semua butuh diingatkan. Pak, kadang yang sederhana bukan berarti tak berharga. Setelah pria itu pergi, aku memandangi pegawai-pegawai yang kini bekerja dengan wajah tegang. Mereka sadar, satu kesalahan kecil telah mengungkap sifat mereka yang sesungguhnya. Dan aku sengaja membiarkan showroom itu tetap berjalan, agar rasa bersalah itu menjadi pengingat setiap kali mereka melayani pelanggan. Hari berganti, seminggu pun berlalu. Lina dan Riko kembali. Keduanya datang dengan penampilan lebih sederhana dan raut wajah lebih dewasa. Mereka langsung menemuiku, membawa sepucuk surat yang ternyata berisi permintaan maaf resmi. Pak Rehan, kata Lina lirih, jika Bapak masih izinkan kami bekerja, kami janji takkan ulangi kesalahan itu. Aku membaca surat itu perlahan, lalu menatap mereka. Kesalahan terbesar manusia bukan saat ia jatuh, tapi saat ia menolak belajar dari kejatuhan itu. Kataku, kalian boleh kembali. Tapi ingat,
Pelayanan kita bukan hanya soal barang mewah, tapi bagaimana memperlakukan semua orang seolah mereka layak dihargai. Hari itu, aku melepas penyamaran. Kemeja putih, jam tangan mahal, dan aura pemimpin kembali kukenakan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu satu hal. Ujian terbesar bukan saat kau diuji oleh atasanmu, tapi saat kau diuji oleh orang yang kau anggap tak penting. Dan hari itu, sebuah showroom motor tak hanya menjual kendaraan tapi juga menyimpan satu pelajaran berharga tentang nilai seorang manusia.